Hai guys, kenalin, aku Olin. Aku sekarang lagi di Melbourne dan hari ini bulan Agustus, tanggal 9, 2021. Jadi aku ngerekam video ini waktu aku lagi lockdown di Melbourne, lockdown ke-6 lebih tepatnya. Aku buat video ini tujuannya buat share apa yang maksudnya teman-temanku banyak yang tanya-tanya aku di Instagram. Mereka tanya, boleh share sedikit gak? Atau ceritain dong, kok bisa sampai kuliah di Australia gitu. Jadi aku mau ceritain pengalamanku dan perjuanganku gimana aku bisa sampai ke Melbourne. Jadi awalnya itu aku bener-bener waktu selesai S1 aku gak kepikiran sama sekali buat S2 karena aku mikirin biaya dong. Pasti kalau kuliah di Australia pada tahun 2000 berapa ya, aku 2017-an 2017-an aku emang udah punya tujuan ke Australia gitu, tapi pengennya sih yang dapat beasiswa gitu, jadi meringankan beban orang tua gitu, jadi nggak terlalu banyak yang dikeluarin biayanya dari orang tua gitu. Tapi ya kenyataannya berbeda. Aku bisa kesini itu karena pertama biaya sendiri, dan kedua itu aku dapat kayak offer dari Swinburne, kampusku yang aku kuliah S2 ini, aku master di sini. Mereka kasih kayak 25% potongan, dan karena dapat potongan itu aku jadi kayak, oh yaudah bagus, aku mau. Dan setelah aku compare harganya, itu ternyata Swinburne itu jauh lebih murah ketimbang kampus-kampus ternama di Melbourne. Contohnya RMIT, University of Melbourne, Monash. Ya gitu. Menurutku Swinburne itu termasuk murah. Dan kebetulan aku dapat potongan 25%, which is good. Dan ya udah, dan aku diskusi sama orang tuaku, dan oh ya, awalnya aku juga emang udah tertarik kan mau sekolah di Australia, mau studi lanjut gitu di Australia. Dan aku kebetulan dapat teman-teman di kuliah S1 ku dulu di Petra. Aku dapat teman-teman yang emang mau kuliah gitu loh, S2 di luar negeri, dan kita punya kemauan yang sama. Jadi kebetulan kita ikut ke Edu Fair di Surabaya, kayak apa ya Edu Fair gitu, bener sih, Edu Fair kayak expo gitu di Surabaya. Dan ya cuma pengen tahu gitu universitas mana yang kira-kira tuh cocok dan oke gitu buat desain. Dan di situ tuh ada banyak booth-booth gitu, dan kebetulan di situ ada Swinburne. Ya udah aku kesana ke booth itu, terus aku tanya-tanya soal apakah mereka nerima, kayak apa mereka ada jurusan desain di sana. Terus mereka bilang ada, dan aku dikasih katalognya kayak gitu, terus aku pelajarin gitu loh di rumah, dan aku diskusiin kemauan aku sama orang tua gitu. Dan kebetulan orang tuaku support banget, dan orang tuaku mau banget aku kuliah di luar negeri. Dan ya sampailah aku di sini. Ya mereka sempat kayak nyaranin untuk New Zealand, tapi emang karena aku maunya di Australia, lebih tepatnya di Melbourne, karena aku ngerasa kayak ada kliknya gitu loh waktu dengar kata Melbourne. Aku langsung kayak, wah, kayaknya ini bener-bener tempat yang dimana aku tuh bener-bener bakal Tuhan tempatin aku untuk belajar gitu. Jadi aku ngerasa, nggak tahu kenapa, kayak waktu dengar kata Melbourne kayak nge-clock gitu, kayak walaupun aku nggak pernah ke Melbourne sebelumnya, ya aku ngerasa kayak aku
aku rasa kayak aku tuh bakal jadi, maksudnya aku bakal seneng gitu loh di Melbourne. Ya udah akhirnya aku dibantu orang tuaku juga punya kenalan agent, jadi aku juga pakai agent di sana di Indonesia, maksudnya aku pakai agent di Indonesia untuk bantu ngurusin kayak dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk kesini. Udah gitu aku dapat beasiswa atau potongan 25% itu. Aku melihat kayak ya harus research gitu loh, kita sendiri juga harus research sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang mau kuliah di luar negeri. Kita harus do research dulu. Pertama, apa sih yang syarat dan ketentuannya gitu, apa yang mereka mau gitu. Karena salah satu syaratnya tentunya harus bisa bahasa Inggris dong. Kan kita mau kuliah di lingkungan dimana orang-orang yang ngomongnya bahasa Inggris semua, jadi kita harus punya kemampuan berbahasa Inggris. Kebetulan waktu itu aku disuruh tes IELTS, terus dulu berapa ya, 6 kalau nggak salah, 6 each bandnya, overallnya 6,5. Terus maklum karena bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, jadi aku udah les sana sini di Indonesia, tapi lingkungan aku nggak ngomong bahasa Inggris, jadi aku jujur kesulitan banget. Dan aku emang dari awalnya aku emang nggak terlalu suka bahasa Inggris dulu banget, tapi semakin besar kayak gini semakin ngerti kalau berbahasa Inggris itu tuh penting gitu loh. Maksudnya bisa bahasa Inggris tuh penting. Dan akhirnya aku kayak les di Indonesia, tapi emang kurang bisa, dan lingkungannya masih tetap ngomong bahasa Indonesia. Terus menurutku kurang bisa gitu membangun aku, improve-nya kurang gitu. Jadi akhirnya orang tua aku kirim aku ke Australia, dan aku sekolah bahasa di Swinburne, ELI course gitu, namanya English course gitu. Jadi itu nanti hasilnya akan disetarakan dengan masternya di Swinburne gitu. Misalkan kamu harus advance level segini, itu sama dengan master, maksudnya dengan level kemampuan bahasa Inggris yang untuk master gitu, dipersiapkan untuk akademiknya master gitu ya. Jadi aku les bahasa Inggris di Swinburne waktu itu, dan akhirnya aku bisa master di bulan Agustus 2019. Ya, udah gitu aku flashback sebelumnya ya. Ini sorry agak alur ceritanya agak kacau karena itulah cara berpikirku. Aku ngajuin visa itu tuh sebenarnya cepat banget ya. Biasanya orang-orang nunggu lama supaya bisa di-approve student visanya, tapi aku jujur cepet banget, cuman kayak 1 hari doang. Aku percaya sih ini bagian dari rencananya Tuhan ya. Aku kerasa persiapanku tuh dimudahkan sama Tuhan gitu. Persiapan masterku di sini, persiapan les bahasa Inggrisku di sini, itu semua tuh Tuhan udah atur waktu dan kapan aku harus ke Melbourne gitu. Jujur aku seneng banget sih. Aku nggak nyesel aku les bahasa Inggris atau English course gitu di Melbourne, di Swinburne. Aku nggak nyesel karena aku bisa adaptasi. Sebelum aku master, aku tuh udah bisa adaptasi dulu. Aku bisa ketemu temen-temen yang nantinya aku bakal kerja sama mereka. Jadi misalkan mereka tuh salah satu di ELI course itu ada yang ngambil Master of Design. Jadi aku tuh sebelumnya udah kenal dia, dan waktu aku master bareng dia, aku tuh udah ngerti, oh cara kerjanya dia kayak gini. Dan aku jujur punya teman yang akhirnya itu tuh dari ELI course gitu. Dari ELI course aku bisa
kerja sama, satu teamwork gitu sama dia. Sampai sekarang, dari semester awal sampai semester akhir, aku kerja samanya sama dia terus, karena aku tuh udah ngerasa cocok sama orang ini. Aku udah tahu cara kerjanya dia waktu di Elikos, dia kayak gimana, dia orangnya niat, dia orangnya rajin. Beda sama, terus aku juga enaknya di Elikos adalah aku tahu gitu loh, udah tahu cara ngakses Swinburne website, terus aku tahu gimana caranya pinjem buku, aku tahu gimana caranya, aku tahu lingkungan Swinburne sebelumnya, terus aku tahu building mana aja gitu. Jadi aku ngerasa nggak shock gitu, karena aku sebelumnya udah pernah belajar, aku pernah diajarin dari Elikos sebelumnya. Jadi it's a good thing sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau bagi kalian yang IELTS-nya sudah terpenuhi, justru malah lebih bagus menghemat uang. Jadi kalian nggak perlu les bahasa Inggris lagi di sini. Tapi kalau kalian merasa bahasa Inggrisnya kalian kurang, IELTS-nya kalian kurang, dan cukup susah mencapai target yang dibutuhkan, kalian bisa les dulu bahasa Inggris di sini, atau les bahasa Inggris yang kampus kalian adain gitu. Jadi kalian bisa dapat akses ke masternya atau bachelornya gitu. Ya, itu aja sih. Terus akhirnya aku master, dan sekarang aku udah selesai dari bulan lalu, bulan Juni. Ya, bulan Juni aku udah selesai master dari. Jadi cerita sedikit ya. Kuliah di Melbourne itu, lebih tepatnya kuliah di Swinburne, mereka tuh sistemnya satu semester itu dipack-in 3 bulan. Beda dengan aku waktu kuliah di S1, mereka itu panjang, kayak satu semester 6 bulan. Sedangkan di Melbourne setengahnya 3 bulan. Tapi apa yang membedakan Indonesia sama kuliah di Indonesia dengan kuliah di Melbourne adalah, atau kuliah di Australia adalah, waktunya kalian tuh dipadetin jadi sebentar gitu loh, jadi 3 bulan. Jadi kayak seolah-olah tuh padet banget, kayak bener-bener kalian tuh intens, belajarnya tuh intens banget. Jadi di sini tuh kalau full time student itu 4 subjek. 4 subjek itu termasuk banyak banget. Jadi misalkan setiap kredit tuh 1,25. Jadi totalnya kalau nggak salah 50 ya, totalnya satu semester itu harus 50. Jadi ada misalkan 3 subjek, satu subjek ini tuh bisa poinnya 25 kredit gitu. Pokoknya totalnya tuh rata-rata ya tetap aja kita ngomongnya 4 subjek, karena ya apa ya, karena full time student. Nanti kalau kalian udah kuliah di sini bakal ngerti sih gitu. Aku nggak pintar menjelaskan, cuman aku menjelaskan sebisa mungkin gitu. Sudah itu, ya itu yang membedakan kuliah di Indonesia dengan kuliah di Australia. Another thing, kalau kuliah di Australia itu semua itu tuh kita jalanin sendiri. Ya, kita tuh harus kayak proaktif. Dosen itu nggak mungkin kayak nanyain kita, maksudnya kayak datangin kita satu-satu, nggak mungkin, karena mereka ekspektasinya kita udah dewasa dan kita tahu gitu, dan kita kalau nggak tahu ya harus kejar gurunya gitu, kejar dosennya. Itu sama halnya lah kayak di Indonesia pun juga seperti itu ya. Ya itu aja, aku nggak bisa ceritain semua. Mungkin aku bakal bikin another video yang khusus buat apa sih yang dipelajarin di kuliahku Master of Design ini. Oh ya, sebelumnya aku cuma ngasih tahu kalau aku tuh kuliahnya Master of Design di Melbourne. Terus aku mau ngasih tahu nih beberapa tips yang kalian
harus tahu gitu sebelum kalian decide buat kuliah di Australia. Pertama, kalian harus tentuin mau ambil jurusan apa dan mau kuliah di universitas mana gitu. Jadi be spesifik gitu. Kalau misalkan do research first, kayak oh misalkan aku nih punya aku seneng desain, berarti oh mungkin terus kalian search nih mana kampus yang kira-kira bagus gitu loh buat jurusan desain atau bagus untuk jurusan bisnis gitu. Jadi kalian do research sendiri atau bareng orang tua atau bareng teman-teman kalian yang punya interest yang sama, yang punya kemauan juga kuliah di luar negeri gitu. Jadi terus kedua, cek syarat dan ketentuan kalian tuh mau kuliah di tujuan universitas kalian gitu. Misalkan syarat di Universitas Swinburne itu tuh IELTS harus berapa sekian, terus apalagi gitu. Terus misalkan kalian punya interest di Universitas Monash, kalian tuh bisa do research di kampusnya kalian gitu, apa yang dibutuhin gitu. Jadi semua dokumen harus dikumpulin gitu. Terus kalian harus apply student visa. Kalian bisa dibantu sama agent kalau kalian emang mau dibantu dengan agent. Atau enggak kalian bisa ke website homeaffairs.gov.au. Di situ kalian bisa kayak search tentang student visanya, tentang student visa. Di sana keywordnya student visa, nanti kalian bisa lihat gitu loh apa syarat-syaratnya gitu, apa yang harus kalian butuhin, dokumen apa aja. Terus yang keempat adalah medical check up. Jadi semuanya mau apply visa apapun ya, menurutku tuh mereka tuh pasti minta kita untuk medical check up gitu. Terus yang kelima adalah bukti bank statement-nya kalian. Jadi itu tuh menunjukin supaya mereka tuh percaya kalau kita tuh sanggup untuk bayar uang kuliah selama kita di Melbourne gitu. Terus yang keenam adalah persiapan akomodasi. Itu penting banget, nanti kalau kalian kesini kalian nggak tinggal di nggak jelas gitu, ngerti kan? Jadi kalian tuh bisa persiapin akomodasinya. Jangan sampai kalian nggak tahu mau tinggal di mana selama kalian di Melbourne, ya nggak? Terus aku buat beberapa to-do list yang ya aku dulu sempat catat dan menurut aku ya cukup berguna gitu. Yang pertama, waktu aku nyampe Melbourne, aku tuh urus bank account. Karena sebelumnya aku tuh kayak ikut homestay gitu loh. Tinggal di homestay selama aku di Melbourne, 5 weeks aku di Melbourne, aku tinggal di homestay, terus udah gitu aku cari tempat tinggal sendiri gitu. Kenapa aku tinggal di homestay? Karena aku nggak tahu Melbourne kayak apa, aku nggak pernah ke Melbourne sebelumnya, dan aku nggak kenal siapa-siapa, jadi aku ngerasa mungkin homestay itu bagus gitu buat aku. Buat pertama aku jadi tahu gitu loh lingkungan sekitar aku kayak gimana, teman-teman aku kayak gimana nantinya gitu. Yang pertama ya tadi urus bank account pas nyampe Melbourne. Yang kedua urus nomor HP, urus nomor HP buat kalian di Melbourne atau nggak di Australia gitu. Jangan lupa bawa dokumen penting yang kalian butuhin kayak KTP, paspor, visa kalian harus di print, menurutku itu penting banget. Terus obat-obat pribadi kalian, jangan bawa duit terlalu banyak.
Terus aku dulu persiapin kayak colokan gitu loh, yang buat koneksiin colokannya Indo sama Aussie punya gitu. Aku nggak tahu sih apa namanya ya, colokan Y gitu loh. Ya terus jaket winter kali ya. Terus siapin kayak charger laptop kalian atau HP atau power bank. Terus apa lagi ya, aku yang di kartu-kartu imigrasi gitu biasanya aku siapin, yaitu paspor juga, transkrip nilai aku dan ijazah asli aku waktu aku S1. Kalau kalian mau apply buat bachelor, mungkin transkrip nilai kalian SMA ya, sama kartu kakak, kartu keluarga, akte kelahiran aku punya fotokopian ya. Terus offer letterku aku bawa juga, IELTS resultnya aku bawa juga, visanya aku print. Jadi beberapa dokumen yang penting harus dibawa gitu. Udah sih itu aja. Jadi buat kalian yang emang mau apply sekolah di luar negeri, sekolah di Australia lebih tepatnya, mungkin kalian lebih baik konsultasi sama agent atau konsultasi sama orang-orang yang pernah sekolah di sini sebelumnya. Mungkin di tahun dimana aku apply dengan di tahun sekarang ini 2021 atau kedepannya mungkin ada yang berbeda sedikit gitu. Jadi menurut aku kalian harus rajin-rajin searching gitu, research, terus cari tahu universitasnya ini. Sekarang aku yakin banyak banget mereka yang buka kesempatan buat orang-orang di luar Australia buat sekolah di Australia, kesempatan seperti kayak scholarship gitu, dan nggak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa sekolah di sini. Ya siapa tahu ada kesempatan. Ada salah satu temenku yang dapat beasiswa full 100% dari Swinburne. Dia kayak kalau nggak salah dia pakai kayak dia apply pakai portfolionya dia tuh. Mungkin kalian bisa juga gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya mencoba, karena kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu. Dan kalau emang Tuhan mengizinkan kalian buat kuliah di sini, aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Dan menurut aku jangan menyerah dengan mesti apapun yang kalian mau perjuangin, entah itu IELTS, entah itu visa, entah apapun yang berhubungan dengan studi di Australia. Menurutku jangan mudah menyerah lah. Kalau mungkin bukan sekarang, bisa juga tahun depan, bisa juga nanti 2 tahun kemudian. Karena ya aku percaya waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Jadi jangan pernah nyerah, coba aja terus, karena kita nggak tahu kapan kita bisa kuliah di sini, atau mungkin waktunya aja yang beda gitu. Itu aja sih ya. Thank you udah ngedengerin. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau kalian pengen tahu kehidupan aku di Melbourne kayak gimana, aku kayak take a video gitu, terus aku sharing ke kalian. Sama apa lagi ya, udah sih itu aja. Jangan lupa kalau kalian ngerasa video ini berguna dan membantu kalian, share ke teman kalian, terus bantu aku like atau nggak subscribe. Ya gitu aja sih. Thank you ya buat udah nonton sampai habis. Itu aja deh. Thank you ya guys, bye.